Satu, dua, mulai. Aduh, makanya kalau biar nggak lupa-lupa terus pakai to do list. Tulis apa? Tulis. To do list. Langsung geser kan? Ulang. Tugas metode numerikmu udah selesai, Pak? Lah, tugasnya di. Praktikum ke-8. Loh, ada tak? Ada loh, dia kan malam ini. Waduh, aku malam ini piye ya? Aku belum sih ini. Ya habis ini 1 match. Aduh, satu match. Matematik. Oh, ini main game terus. Lah, kira apa-apa, mumpung slow. Lu selo tugas praktikum metode numerik ke-8 udah belum? Lah, emang dadanya kapan tuh? Siswa itu? Malam ini suwi-suwi. Lah, mosok. Maaf. Yo, semet. Semet. PDO loh, ada tugas juga. Lah, kapan deadline-nya? Kemarin. Loh, aku belum, Ci. Gimana ini, Ci? Aduh. Waduh. Yo, biar nggak lupa-lupa gitu ya pakai to do list. Lah, tulis apa loh? Kami dari kelompok 3, pada proyek ini kami akan membuat project to do list menggunakan Java dengan pendekatan object oriented programming. Program kami terdiri dari 3 kelas utama dan nanti akan masing-masing kelas dijelaskan oleh teman saya. Kelas pertama yang kita pakai untuk project to do list ini, yang pertama itu ada kelas base task yang fungsinya itu sebagai kelas dasar yang menyimpan atribut umum sebuah tugas, yaitu nama tugas dan juga deadline. Nah, kelas ini juga menyediakan konstruktor untuk menginisialisasi data tersebut serta getter untuk mengambil nilainya. Terus dengan adanya kelas ini, kelas turunan dapat mewarisi struktur dasar tanpa perlu menulis ulang atribut yang sama. Oke, kemudian yang kedua, kelas yang kita pakai itu ada kelas eh, ini task. Nah, kelas task ini merupakan kelas turunan dari base task yang tadi, yang menambahkan fitur khusus, yaitu status selesai. Kelas ini juga menyediakan konstanta default deadline dan metode tandai selesai yang ini ya untuk mengubah status tugas. Kemudian dengan tambahan atribut dan perilaku ini, kelas task menjadi representasi lengkap dari sebuah tugas dalam aplikasi. Kemudian kelas yang ketiga itu ada kelas task manager yang gunanya itu sebagai pengelola utama daftar tugas. Kemudian kelas ini juga menyimpan seluruh objek task dalam sebuah array list, serta kelas ini juga nyediain metode untuk menambah, menghapus, dan menandai tugas sebagai selesai. Kemudian kelas ini juga menjadi penghubung antara data model dan tampilan aplikasi. Oke, kemudian yang keempat, selanjutnya ini kita memakai kelas app yang merupakan kelas antarmuka pengguna yang berbasis JavaFX. Terus kelas ini juga yang mengatur tampilan aplikasi dan interaksi pengguna. Kemudian kelas ini tuh nampilin input, daftar tugas, dan tombol aksi ketika pengguna itu ngelakuin misalnya tindakan seperti menambah atau mungkin menghapus atau mungkin menambah atau menghapus tugas. Kemudian kelas ini juga memanggil metode pada task manager dan memperbaruinya di tampilan list view. Oke, selanjutnya kelas yang terakhir ini ada kelas task formatter yang fungsinya itu untuk memformat objek task menjadi teks yang rapi sebelum ditampilkan ke list view. Dan kelas ini juga fungsinya menambahkan simbol atau status selesai dan juga menggabungkan nama tugas dan deadline menjadi satu baris teks. Ya, yang bakal bikin daftar tugas terlihat jelas dan informatif bagi pengguna.
Mungkin cukup segitu aja penjelasan tentang kelas yang kita pakai di project to-do list ini. Kemudian untuk uji coba programnya akan ditampilkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu seperti ini ya tampilan output programnya. Ya, kita coba masukin input untuk nama tugas, terserah kalian. Misal responsi. Terus untuk datanya klik ini ya, pilih. Misal besok aja lah. Nah, terus kita klik tombol tambah. Nah, kira-kira itu tampilannya bakal seperti ini ya. Nah, ini tuh diatur oleh paket ini util, itu transformator. Nah, itu kalau kalian misal deadline-nya tuh udah kelewat, yaitu kita klik tandai selesai ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba sekali lagi inputin nama tugas dan nah, untuk deadline coba kita nggak usah kasih ini ya, kasih input. Kira-kira bakal seperti apa? Nah, ini tuh habis nama tugas, terus ini tidak ditentukan karena ketika deadline-nya itu kosong, tuh program bakal nampilin ini nih. Nah, selanjutnya itu kita coba klik tombol hapus. Nah, itu bakal hilang ya, karena ya itu diatur oleh package GUI, yaitu di sini di app, di kelas app. Dan ya mungkin itu saja untuk programnya. Itu kelebihannya ya ini simple ya, user friendly, cuma ada nama tugas, deadline, tambah, dan selesai, hapus. Terus untuk kekurangannya yaitu ini ya, tidak ada penanda jam nih. Ini tidak ada penanda jam untuk deadline-nya, jadi kita tidak tahu di hari ini deadline-nya jam berapa gitu. Terus yang kedua yaitu mungkin tidak ada penyimpanan data permanennya itu. Jadi misal program ini ya di close, terus kita run lagi, ini tuh programnya bakal balik ke settingan awal nih, defaultnya seperti ini nih. Nah, kosong. Nah, itu saja sih paling.